Puji Tuhan, selamat pagi. Saya boleh dengar shalom? Saya lihat ruangan ini penuh banget. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara yang di rumah jangan lupa tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Senang sekali saya melihat saudara antusias dalam beribadah. Boleh saya tanya, ada jemaat dari luar kota yang hadir hari ini, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Wow, boleh gak kasih tepuk tangan buat teman-teman dari luar kota? Welcome to Surabaya. Selamat datang ke Surabaya, ya kan? Bagi saudara yang bergabung, saya juga dengar hari ini ada jemaat dari Jerman bergabung. Nah, hari ini jemaat dari Jerman datang ke sini untuk dibaptis di GSJS. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat. Sebuah kebanggaan, bukan bangga karena gerejanya besar, tapi saya bangga karena Tuhan sudah pakai pelayanan ini untuk menjangkau bukan hanya Surabaya, tapi luar kota sampai luar negeri. Dan saya percaya tahun-tahun yang akan datang semakin banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dimenangkan, dan semakin banyak jiwa-jiwa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Dan Tuhan arahkan saya tadi malam dan sepanjang minggu ini, Tuhan mengarahkan saya kepada sebuah kisah yang saya yakin tidak asing bagi kita. Kita buka dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-41. Lukas pasalnya ke-8 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-42. Karena cuma 2 ayat, saya minta kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, ia berumur kira-kira 12 tahun, hampir apa saudara? Mati. Dan dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan dengan tema yaitu jangan tunggu sampai terlambat. Sama-sama ulangin 1, 2, 3. Jangan tunggu. Coba senggol keluarga saudara, suami saudara, istri saudara katakan, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai terlambat. Saudara, saat kita memperhatikan kisah Yairus, kita bisa lihat bahwa Yairus di sini berada dalam situasi yang menurut saya ini keputusasaan yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia seorang kepala rumah ibadat. Dia seseorang yang punya nama, dia seseorang yang punya uang, dia seseorang yang punya kedudukan. Dan tentunya sebagai kepala rumah ibadat dia punya kenalan begitu banyak orang. Sebagai kepala rumah ibadat pada zaman itu dia kenal semua dokter. Karena semua dokter, semua tabib pada zaman itu datang beribadah di rumah ibadat. Saya yakin sebagai kepala rumah ibadat dia punya lebih dari hal-hal yang cukup untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di sini kita melihat sebuah kisah tentang seorang ayah. Bukan seorang kepala rumah ibadat saja, tapi seorang ayah yang sedang putus asa. Karena dia tidak lihat jalan selain dia datang kepada Yesus. Kenapa saya sebut orang ini putus asa? Karena dia kepala rumah ibadat. Dan dia rela datang kepada Yesus. Siapa Yesus pada zaman itu bagi orang-orang Yahudi? Bagi orang-orang Yahudi, terutama kepada kepala-kepala rumah ibadat, Yesus adalah seseorang yang dibenci. Yesus seseorang yang dimusuhin oleh kepala-kepala rumah ibadat. Kenapa? Karena para kepala rumah ibadah, para imam-imam pada zaman itu, mereka semua iri sama Yesus. Karena seorang yang umur 30 tahun ini yang muncul dari Nazaret, tempat yang sebenarnya gak ada artinya, sebuah kampung. Tiba-tiba membawa semua orang mengikut pengajarannya. Pada zaman itu semua orang benci sama Yesus. Terutama kepala rumah ibadat, termasuk saya yakin Yairus.
Tetapi karena dia putus asa. Atau boleh saya katakan dia desperate. Saudara tahu desperate, putus asa, udah gak tahu cara lain, ya udah. Pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dia seseorang yang punya kedudukan. Dia datang sama Yesus yang waktu itu gak punya kedudukan. Dan saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Yairus disebabkan karena udah gak ada jalan lagi. Coba kita buka Lukas 8 ayat 49. Kenapa saya sebut sudah gak ada jalan lagi? Karena anaknya ini sudah hampir mati. Buktinya adalah setelah Yesus ikut sama Yairus, dikatakan seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, berkata, sama-sama baca dengan saya, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau. Jadi kalau kita lihat di sini, anaknya ini udah kritis gitu. Anaknya ini udah hampir mati. Karena itu dia gunakan apa yang dia bisa. Dia tinggalin yang namanya semua tanggung jawabnya. Dia datang kepada seorang yang gak punya kedudukan. Dikatakan dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia memohon sama Yesus. Dan di situ saya yakin semua orang terpukau dengan apa yang dilakukan Yairus. Kenapa? Karena ini kepala rumah ibadah. Karena ini bosnya. Kok bisa-bisanya tersungkur? Bapak ibu saudara, seringkali saat kita berada dalam keadaan putus asa. Seringkali kita akan melakukan apa yang kita pikir kita tidak akan lakukan. Seringkali dalam saat kita berada dalam keputusasaan. Seringkali kita akan melakukan apa yang kita biasanya tidak pernah lakukan. Setuju dengan saya? Saat kita putus asa yang biasanya kita gak pernah doa, tiba-tiba kita doa. Ya biasanya kita gak pernah ikut ibadah hari Minggu. Tiba-tiba kita ikut GSJS dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Darah Yesus nemenin saya kali saudara. Tiba-tiba dulunya kita gak pernah mau beribadah. Tiba-tiba datang semua ibadah. Bukan cuma hari Minggu. Ibadah youth ikut. Ibadah lansia pun juga ikut. Saya juga sampai bingung, ini umur berapa orang ini? Kaum wanita ikut, kaum pria juga ikut. Saya pikir transgender. Tetapi saat kita berada dalam situasi putus asa, setuju dengan saya, kita akan melakukan apa yang kita gak pernah lakukan. Saat kita berada dalam jalan buntu, saat kita berada dalam situasi yang buruk, kita akan datang kepada Yesus. Kenapa? Karena kita tahu, di saat sudah tidak ada jalan, Tuhan Yesus selalu punya jalan untuk menolong saya, menyembuhkan saya, memberkati saya. Kita semuanya percaya itu. Tapi pertanyaan saya sederhana. Saya ini orangnya suka tanya ya. Saya kalau khotbah itu suka, siapin khotbah itu saya suka tanya gitu. Pertanyaan saya gini, coba ikuti saya. Kenapa Yairus tunggu anaknya hampir mati, baru datang kepada Yesus? Setuju dengan saya? Kenapa kok nunggu anaknya udah sekarat baru datang sama Yesus? Kenapa nggak waktu anaknya lagi sakit gitu? Ya kan, misalnya anaknya saya nggak dicatat sakitnya apa, mungkin sakit COVID misalnya. Kenapa nggak nunggu waktu saturasinya 90 gitu? Kenapa nggak tunggu waktu pilek biasa, masih bisa nafas? Kenapa tunggu dalam contoh kalau COVID? Kenapa tunggu saturasinya udah 50, sudah sesak nafas, udah hampir mati baru datang kepada Yesus? Ini sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Karena itu Tuhan mau saya sampaikan. Kita lihat contoh dari Yairus. Dia menunggu sampai anaknya udah hampir mati. Baru dia datang sama Yesus. Saya catat di slide, seringkali ini yang kita lakukan tanpa kita sadari. Seringkali yang kita lakukan adalah kita sadar untuk cari Tuhan. Saat semuanya sudah terlambat. Setuju? Seringkali kita baru sadar, saya harus cari Tuhan. Saya harus beribadah, saya harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Saat semuanya udah apa saudara? Terlambat.
Kita baru sadar untuk datang ke Tuhan saat investasi kita udah gak menghasilkan apa-apa. Bagi orang-orang yang suka kripto, kita baru sadar kita cari Tuhan saat Luna udah 0. Yang tertawa pasti ngerti maksud saya, saudara. Yang oma-oma apa itu Luna ya? Luna Maya kan? No. Itu Bitcoin, kripto gitu kan. Kita baru sadar cari Tuhan saat robot kita gak berfungsi lagi gitu. Kita baru sadar cari Tuhan saat rumah tangga kita udah di pengadilan mau perceraian gitu. Kita baru cari Tuhan saat apa? Saat anak kita udah gak bisa kita omongin lagi. Tapi saat anak kita masih bisa diomongin, kita gak pernah bawa ke gereja, kita gak pernah bawa ke sekolah minggu. Saat anak kita masih bisa diomongin, mereka ibadah, mereka main handphone gak dengerin khotbah, kita biasa aja. Tapi saat udah terlambat, sama-sama katakan terlambat, tulis di live chat terlambat. Saat sudah terlambat, baru kita sadar. Oh, ini perlu Tuhan di sini. Saat kita udah gak bisa bayar utang itu. Saat kita udah gak bisa bayar cicilan itu. Baru kita sadar kita cari Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara. Seringkali itulah yang kita lakukan. Saat kita masih mampu, saat kita masih bisa, kita lupa sama Tuhan. Tapi di saat udah kejadian. Di saat kita sudah berada dalam jalan buntu, baru kita sadar. Saya berdoa gitu. Jangan sampai tunggu terlambat. Baru kita cari Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin? Coba senggol kanan kiri. Jangan tunggu sampai terlambat. Ayo yang datang sama keluarga. Yang datang sama suaminya. Ayo kasih tahu suaminya sayang. Loh kenapa gak ngomong sayangnya? Ayo apa saudara? Sayang. Jangan tunggu sampai. Anak-anak muda jangan tunggu sampai terlambat loh. Saya senang kalau lihat anak-anak muda beribadah. Jangan tunggu sampai terlambat. Baru kita sadar cari Tuhan. Jangan tunggu sampai belum dapat jodoh gitu. Baru cari Tuhan. Kadang-kadang ada anak-anak muda kayak gitu. Masih usia 20-an, harganya dinaikin 20%. Umur 30, diskon. 30%. Udah 40 masih jomblo, diskonnya 70% plus cashback 20%. Udah 50 nggak punya, buy one get one free. Saya mau kasih tahu kalau saudara udah umur 50, Tuhan udah lepas tangan saudara, ya udah biarin gitu. Tapi kadang-kadang kita tunggu sampai terlambat gitu. Baru kita cari Tuhan, tapi saya bersyukur hari ini. Di tengah kesibukan, di tengah liburan, saudara datang kepada Tuhan. Artinya hari ini saudara cari Tuhan sebelum semuanya terlambat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Saya berdoa, kita sadarnya gak terlambat. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai tunggu nasi udah jadi bubur. Jangan tunggu udah kejadian baru kita cari Tuhan. Dan saya menemukan ada 2 alasan nih. Ini untuk nyadarin kita. Kita belajar dari Yairus. Saya menemukan ada 2 alasan kenapa seringkali kita lupa untuk cari Tuhan. Yang pertama, baca Lukas 8 ayatnya ke-41. Lukas 8 ayatnya ke-41. Lukas 8 ayat 41. Dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Baca sama-sama dengan saya. Ia adalah apa? Kepala rumah ibadah. Yang pertama, kenapa seringkali kita tunggu sampai terlambat? Kenapa kita lupa untuk cari Tuhan, Yesus dalam hidup kita sampai detik-detik terakhir? Karena yang pertama, karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Apa ulangi, terlalu apa? Sibuk. Tulis di live chat, terlalu sibuk. Kadang-kadang kenapa kita lupa gitu cari Tuhan? Kita terlalu sibuk. Dikatakan ayatnya, coba tampilin lagi. Lukas 8 ayat 41 dikatakan apa? Ia kepala rumah ibadah. Sebagai kepala rumah ibadah, gak nganggur saudara. Sebagai kepala rumah ibadah tentu kesibukannya banyak. Saya tahu sendiri kenapa, karena seperti Yairus saya juga kepala rumah ibadah. Tapi nama saya Michael Gunawan, ada yang sebut gundul tapi menawan. Tapi setiap hari saya tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Tapi saya juga kepala rumah ibadah dan saya tahu betapa sibuknya menjadi seorang pendeta. Dan saya menyadarinya beberapa saat ini di mana begitu banyak kesibukan. Di mana terlalu banyak jadwal-jadwal yang saya harus penuhin. Seringkali kalau kita terlalu sibuk, kita jadi lupa cari Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada Yairus. Kenapa dia nunggu detik terakhir baru dia datang? Karena mungkin terlalu sibuk. Karena mungkin aktivitasnya terlalu banyak. Loh, Pak Pendeta, berarti kita harus berhenti bekerja. No. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk jadi orang malas. Orang Kristen harus rajin. Yang setuju katakan amin. Harus rajin. Tapi seringkali kita lupa. Kita kerja keras, kita sibuk dengan sebegitunya supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa kaya gitu. Sampai kita jadi lupa cari Tuhan. Saya lihat begitu banyak orang dulu waktu dia gak punya apa-apa. Aduh, dahsyat. Ibadah jam 10, jam 9 udah datang. Selesainya jam 10, jam 11 baru pulang. Nah itu. Selalu ikut. Tapi begitu bisnisnya mulai rame, begitu pesenannya mulai banyak, begitu orderannya jadi banyak, begitu tokonya jadi rame. Saya tanya, Bu, kok gak pernah ibadah, Bu? Aduh iya, pesenannya ake, aduh eman lah di cancel. Ih, darah Yesus. Pak, kok gak ibadah, Pak? Iya. Orderannya banyak. Harus meeting. Oke. Anak-anak muda saya tanya, kenapa gak ibadah? Aduh iya. Tugasnya banyak. Tapi jujur ya, kadang-kadang anak-anak muda kerjain tugas itu detik-detik terakhir kan. Tapi alasan gitu. Wah terlalu sibuk. Aduh PR-nya banyak. Ih kadang-kadang PR kita pagi baru kerjain. Sebelum ngumpulin. Tapi karena kesibukan kita jadi lupa cari Tuhan. Jangankan cari Tuhan ya. Ini sedikit poin di luar ini. Jangankan cari Tuhan, Pak, Bu. Kadang-kadang kita ini bukan hanya gak punya waktu cari Tuhan. Bahkan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Sampai kita ini terlalu sibuk juga buat keluarga kita. Kita jadi gak punya waktu buat keluarga. Gak punya waktu untuk mesbah keluarga. Dulu waktu saudara belum punya apa-apa, mungkin setiap hari selalu berdoa sama anak-anak. Sekarang saudara udah kaya, sekarang saudara udah sukses, sekarang saudara udah banyak meeting sama orang, sehingga saudara lupa untuk mesbah keluarga. Hati-hati Pak. Kita gak punya waktu buat istri kita gak punya waktu buat keluarga kita gak punya waktu buat anak-anak kita. Jangan salahkan Tuhan kalau anak kita jadi rusak. Kenapa Yairus sampai lupa nunggu anaknya sakit gitu, baru dia datang karena dia terlalu sibuk dengan semuanya. Kenapa sih seseorang bisa jadi terlalu sibuk? Kenapa sih orang sampai sibuk banget gitu? Karena jujur, supaya lebih kaya dan sukses kan? Ayolah kita jangan munafik lah saudara, kita buka-bukaan gitu. Kenapa saudara kerja keras? Ada yang sebut pepatahnya banting, ih tulangnya dibanting. Putar otak, pantesan stroke. Kenapa? Buat apa? Kaya kan? Jujur, siapa di sini yang nggak mau kaya? Angkat tangan. Kalau nggak mau, saya undang ke depan, saya doain sekarang. Kita kerja buat apa? Tapi jujur ya, kita lihat kasusnya Yairus. Dia kepala rumah ibadah, dia bekerja keras, dia sibuk untuk dapat kedudukan, untuk dia naik pangkat terus, untuk dia ini. Tapi jujur, pada saat anaknya udah gak bisa apa-apa. Saat anaknya udah, dia gak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Uang dan kekayaan gak bisa tolong. Saya rasa Tuhan hari ini mengirim saya untuk menyampaikan kepada saudara. Saya gak tahu saudara datang atau enggak. Tapi saya mau jemaat untuk tahu. Tuhan ingin jemaat untuk tahu. Seringkali kekayaan, kekuatan, kenalan kita gak bisa tolong kita. Akan ada satu titik dalam hidup kita, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Karena itu hari ini, saya berdoa, kita gak terlalu sibuk buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan terlalu sibuk buat Tuhan, Pak.
Saya tahu saudara sibuk, saya tahu saudara sukses, saya tahu saudara banyak jadwal, saya tahu saudara orang hebat gitu. Tapi tetap Bapak Ibu yang saya kasihi, ayo. Jangan terlalu sibuk buat Tuhan. Luangkan waktu setiap hari cari Tuhan, di akhir hari cari Tuhan. Karena ada satu titik saudara akan butuh Tuhan. Dan saya percaya kalau hari ini saudara tidak pernah terlalu sibuk buat Tuhan. Maka juga Tuhan kita tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Yang kedua, kenapa seringkali kita menjadi orang yang lupa sama Tuhan? Karena yang pertama terlalu apa saudara sih? Sibuk. Karena yang kedua, kenapa kita lupa cari Tuhan? Karena kita suka mencari solusi tanpa Tuhan. Tulis di live chat, mencari solusi tanpa siapa? Saat kita menghadapi persoalan, apa yang kita lakukan? Cari solusi. Ya toh, kalau kita ngadepin masalah, ngadepin persoalan, pasti kita mau cari solusi. Dan jujur, seringkali solusi pertama kita apa? Kekuatan kita sendiri. Apa yang saya bisa? Kenalan saya, kekuatan saya. Saya ingat waktu COVID kemarin, waktu pandemi kemarin, sekarang kan udah endemi, amin. Aminnya kok lemes gitu saudara ya, amin. Kita doa segera Indonesia masuk endemi. Tapi kemarin waktu COVID tinggi-tingginya, begitu positif. Apa yang kita lakukan? Jujur. Langsung kita cari solusi sendiri kan. Oh begitu positif, cari obat. Aduh di WA semuanya, punya lian, gak lian, ada gak? Cari, ini ada obat ini, aduh ini, punya gak? Punya kenalan gak? Langsung kita lakukan. Minum vitamin. Beli vitamin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Sampai saya tuh pernah lihat, entah di Facebook atau di TikTok gitu. Ada bilang, bisa gak ya? Karena kan hand sanitizer itu isinya kan bisa pakai Biclean gitu kan. Bisa gak supaya kita mencegah corona, kita minum Biclean aja. Saya bilang, jangan coba-coba loh, bisa mati. Tapi ada yang, gimana ya caranya gitu. Kita sibuk cari, gak ada masalah. Kita sibuk cari, gimana. Pakai kekuatan sendiri. Sampai ada satu jemaat lama, udah gak di gereja ini, udah lama gak ibadah. Tiba-tiba satu hari, udah 2 tahun gak ibadah. Tiba-tiba waktu COVID kemarin, telepon saya. 2 tahun. Gak pernah muncul, gak pamit juga. Ya, bisa saya bantu kok, ya kan? Saya kalau santai gitu, ya bisa saya bantu. Dia bilang, Pastor sorry ya, saya tanya, Pastor kenal gak sama dokter ini? Loh kenapa? Oh karena 2 tahun lalu waktu saya ibadah di tempat Pastor, saya lihat dokter ini, dokter paru-paru nomor 1 di Surabaya untuk COVID. Itu jemaat GSJS, boleh gak saya minta nomornya? Oh saudara pikir saya perusahaan buku telepon gitu saudara ya. Saya hafal gitu. Tapi jujur ya, gak apa-apa. Orangnya kalau denger juga gak apa-apa. Tapi jujur ya, kemarin waktu di tengah-tengah kita ngadepin tantangan kayak gitu. Kita banyak ngandelin kekuatan kita. Cari kamar rumah sakit, kita ngandelin kekuatan kita. Kita sampai lupa doa loh. Dan seringkali saya sebut gini, seringkali kita ini udah, saya nggak tahu ya bahasa Indonesia yang tepat gimana. Kadang-kadang kita ini udah kepepet gitu. Apa bahasa Indonesia yang kepepet saudara? Terdesak gitu. Udah terdesak baru kita berdoa. Baru detik terakhir baru kita berdoa. Baru kita, iya ya, ayo kita doa. Saya tulis gini di slide, catat ini baik-baik. Doa itu harus jadi respon pertama. Sama-sama katakan respon pertama. Bukan pertolongan terakhir. Ya setuju katakan amin. Doa gak boleh jadi. Saudara tahu pertolongan terakhir? Saat udah gak ada cara lain baru kita. Doa harus jadi respon pertama. Ngadepin tantangan, persoalan, respon pertama saya apa saudara? Jangan sampai Yesus jadi pertolongan terakhir.
Nah, saudara, dalam kisah Yairus ini, saat Yesus datang dan ikut ke rumahnya Yairus, tiba-tiba di tengah jalan, kita semua tahu ceritanya. Ada seorang wanita yang pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Tiba-tiba Tuhan berhenti di tengah jalan. Untuk apa? Untuk ngobrol sama wanita ini. Anaknya Yairus hampir apa tadi? Mati. Yesus berhenti untuk ngobrol. Kenapa Yesus berhenti untuk ngobrol? Coba buka Markus 5 ayat 26. Markus 5 ayat yang ke-26. Ada sebuah kesamaan, saudara. Kenapa tadi Lukas, sekarang Markus? Karena kisah ini dicatat dalam Matius, Markus, Lukas. Dan 3 kisah dari 3 Injil kalau digabungkan ceritanya jadi lengkap. Ini kita baca tentang wanita ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin apa, saudara? Stop di situ. Di sini kita lihat, saudara. Wanita ini sebenarnya menggambarkan atau sebuah refleksi dari Yairus. Kenapa kok tiba-tiba Yesus berhenti? Logikanya gini. Yang ikut Yesus kan banyak. Tadi kita udah baca berdesak-desak. Kenapa Yesus berhenti buat wanita ini? Sedangkan banyak yang ikut Yesus. Saya yakin waktu Yesus berjalan banyak yang disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Ya kan, kemana Yesus jalan pasti ada kesembuhan. Tapi kenapa Yesus berhenti buat wanita ini? Karena yang pertama, yang kedua nanti saya khotbahkan di akhir. Yang pertama, kenapa? Karena sebenarnya wanita pendarahan 12 tahun ini refleksi dari Yairus. Udah mencoba semua cara. Udah mencoba semua dokter. Dari dokter A sampai Z gak bisa sembuh. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan saya. Itu. Tapi kita lihat di sini seringkali kita udah melakukan semua yang kita bisa. Kekuatan kita. Wanita ini. Bahasa aslinya sudah menghabiskan semua uang. Ya udah coba semuanya. Tapi gak bisa. Karena itu judul dari khotbah saya, ditampilkan judul dari khotbah saya, jangan tunggu sampai apa, saudara? Terlambat. 2 orang ini datang kepada Yesus saat udah terlambat. Tetapi saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Yang setuju katakan amin. Kepada wanita ini Tuhan memberikan kesempatan kedua. Kepada Yairus Tuhan memberikan kesempatan kedua. Dan pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Itulah kasih karunia Tuhan buat kita. Mungkin tadi Bapak Ibu mendengar, iya Pak. Saya udah telat cari Tuhan. Iya Pak, saya kadang-kadang lupa terlalu sibuk buat Tuhan. Tapi hari ini ada kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu, karena ada kasih karunia. Saya berikan judul kedua dari khotbah ini. Tadi judul pertama apa? Jangan tunggu sampai apa? Tetapi karena kasih karunia Kristus, meskipun sudah terlambat, saya catat, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, meskipun udah terlambat, meskipun udah coba semua cara, akhirnya doa, tapi Tuhan tetap gak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka, yaitu Yairus dan wanita pendarahan, sehingga mereka ngalamin mujizat. Saudara hari ini mau ngalamin mujizat dari Tuhan, amin? Saya juga mau. Yang pertama, catat baik-baik. Apa respon mereka terhadap Yesus? Saat mereka sudah terlambat baru cari Yesus. Apa respon mereka? Yang pertama, Matius 9. Nah, saya lagi membawa saudara ke 3 Injil. Karena 3 Injil ini ceritain hal yang sama. Tapi caranya berbeda. Keren banget Alkitab. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Ayat 21, lanjut. Baca sama-sama dengan saya. Matius 9 ayat 21. Matius 9 ayat 21. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena apa? Katanya dalam hatinya, sama-sama dengan saya katakan. Aku akan sembuh. Yang pertama. Gimana saudara dan saya bisa ngalamin mujizat meskipun sudah terlambat. Yang pertama, kuncinya adalah yaitu mereka diam. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mereka apa saudara? Diam.
Nanti saudara baca lagi Yairus, Matius, Markus, Lukas. Dari sejak awal dia datang sama Yesus. Sampai pada anaknya bangkit. Karena anaknya akhirnya mati dan Yesus bangkitin. Yairus tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita pendarahan ini juga gak mengucapkan satu kata. Coba lagi lihat ayat 21. Dikatakan ia berkata dalam apa saudara? Berkata dalam hati. Wanita ini gak banyak ngomong. Tapi dia berkata dalam hatinya. Dia hanya memikirkan, melakukannya. Dia gak ngomong apa-apa. Begitu juga dengan Yairus. Dia tidak ngomong apa-apa. Saat anaknya udah mati pun dia gak bilang apa-apa. Saudara, ada kuasa dalam diam. Dalam apa saudara? Ingat waktu orang Israel mengelilingi tembok Yeriko berapa kali saudara? Hari ke-7? 7 kali, saya pusing sendiri saudara. 7 kali. Jelas Yosua bilang. Apa? Ada kuasa dalam dia. Saat kita disakiti, saat ada seseorang yang melakukan gak adil terhadap kita. Saat kita udah gak ada jalan lagi. Ada kuasa dalam apa? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, kita gak usah baca ayatnya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan. Ada kuasa dalam diam. Yang di rumah tulis di live chat, diam. Kenapa kadang-kadang kita harus diam saat kita hadapin persoalan? Kenapa kita gak perlu banyak cerita? Kenapa kita gak perlu banyak curhat? Kenapa kita gak perlu banyak koar-koar? Kenapa kita gak perlu terlalu banyak cerita? Karena perkataan kita seringkali melemahkan iman kita. Setuju? Ya sering ngutukin diri kita sendiri. Dasar memang aku iki, yang di Surabaya ngerti sendirilah yang saya maksud. Aku iki memang dasar bodoh. Orang Surabaya ngomongnya aku memang dasar ya saudara ngerti sendiri. Memang dasar aku ini gak ada gunanya. Karena itu Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah Yakobus 1:19 tampilin, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Karena firman Tuhan tahu kalau kita banyak berkata-kata pasti lemah. Karena itu disuruh. Tapi jujur ya, kadang-kadang sebagai orang Kristen kita ini lebih suka bicara daripada suka mendengarkan. Kita gak suka diem, kita sukanya ngomong, komentar. Saya itu hari-hari ini punya hobi, saudara. Hobi saya itu baca komen di YouTube. Aduh, sedih saya, sedih. Saya kalau baca komen di YouTube itu kadang-kadang, aduh kok bisa ya orang Kristen kayak gini ya. Ada yang tulis di komen, lihat Pastor Michael, perutnya tambah besar. Apa hubungannya dia dengan perut saya? Ada yang bilang, Pastor Michael jenggotnya tambah tebel kayak monyet. Ada yang bilang, Pastor Michael sekarang berubah gitu. Saya juga suka kadang-kadang lihat forward-forwardan di grup WA gitu. Tentang tokoh agama ini tertentu, tentang ini. Waduh, saya kalau lihat ya agak ngeri loh. Orang-orang Kristen kok bisa kayak gini ya sekarang. Belum kita dengar gitu, kebenarannya gitu. Tapi kita sukanya ngomong. Pak, Bu, firman Tuhan ngajar kita. Kamu cepat untuk dengar. Lambat untuk apa? Kita suka ngomong. Kita suka komentar. Sorry ya, kita suka gibah. Coba lihat judul-judul dari YouTube yang paling dilihat orang. Apa? Yang gosip kan? Saudara kalau ada judul, 5 cara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara pencet? 5 fakta bahwa pendeta ini melakukan ini. Pencet gak? Apa iki ya? Pencet. Forward ke teman, forward ke grup ini, grup SMA, grup SMP, grup SD, grup kuliah, grup S2, S1, S3, S4. Ayo.
Kita banyak ngomong atau banyak diemnya? Kenapa kita harus diem? Karena saat kita diem, kita bisa mendengar. Kalau kita ngomong terus, kita nggak akan pernah dengar. Coba kita doa, Tuhan, kadang-kadang ada orang doa, Tuhan saya punya masalah ini, nomor 1 ini, nomor 2, nomor ini, nomor 3, nomor ini, Tuhan tolong deadline-nya tanggal 30 Mei, kalau sampai 30 Mei, aku nggak ikut Tuhan. Ih, yang Tuhan mana, yang manusia mana? Kita ngomong begitu panjang, wow udah lama, amin. Tuhan belum ngomong, Tuhan baru, kita udah amin, udah ditutup telepon. Kita ini banyak ngomong, banyak ngomel, banyak komentar, tapi kita nggak pernah mau dengar. Padahal firman Tuhan berkata iman timbul dari perkataan, benar? No, iman timbul dari, tapi kita nggak mau dengar. Firman aja kita nggak mau dengar. Khotbah aja kita nggak mau dengar. Khotbah aja kita sambil main handphone. Khotbah aja kita sambil buka Facebook, Instagram gitu. Yang menimbulkan iman hanya satu, perkataan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu hari ini, saudara mau ngalamin mujizat, banyak diam. Diam di mana? Jangan cuma diam kayak orang. Diam di mana? Diam dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan, kita banyak dengar perkataannya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita banyak dengar apa yang dia mau gitu. Setiap hari kita dekat sama Tuhan, kita baca Alkitab. Setiap hari kita dekat sama Tuhan, kita dengar pujian, kita menyembah, kita ada mesbah keluarga. Apa yang terjadi? Di situ kita banyak dengar firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayatnya kedua. Coba baca, ini ayat hafalan. Ayat hafalan, Mazmur 62 ayatnya kedua. Dikatakan Mazmur, Daud berkata, ayat sebelumnya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah. Hanya dekat Allah saja saya tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Di situ ada firman yang menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Itu. Karena itu penting. Karena diam itu penting. Yesus melakukan satu hal yang dahsyat. Coba buka. Markus 5 ayat 37. Markus 5 ayat ke-37. Saya tunjukkan sama saudara bukti-buktinya saudara. Markus 5 ayat ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan sama-sama apa saudara? Seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, ayat 40. Lompat ke ayat 40. Yesus bilang, anak ini gak mati tapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka diguyu Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus sampai mengusir orang-orang. Hei, kalau banyak ngomong, Yesus. Kalau banyak komentar, kalau banyak kata-kata yang melemahkan, keluar. Diusir. Dan mereka diam di ruangan itu. Dan mujizat terjadi. Pastikan Pak, Bu, ngadepin persoalan berat dalam hidup saudara. Banyak diam di kaki Tuhan. Banyak diam dekat sama Tuhan. Kita tidak perlu ngomong, Tuhan udah tahu. Yang setuju katakan amin. Ada lagunya, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, kita tahu bahwa Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu pesan saya, kita gak perlu ngajarin Tuhan. Coba yang datang sama keluarga kasih tahu, gak perlu ngajarin Tuhan. Gak perlu ngajarin Tuhan cara untuk nolong hidup saudara. Tuhan caranya gini, Tuhan pertemukan saya dengan ini. Tuhan caranya gini. No. Tuhan lebih dari tahu. Yang terbaik buat kita, tadi lagu pertama berkata, kau lebih tahu yang terbaik. Kita nyanyi lagu itu sampai nangis. Kau lebih tahu. Tapi kita suka ngomelin Tuhan. Saat jalan kita Tuhan gak lakukan, kita ngomel sama Tuhan. Karena itu pesan saya, seperti apa yang Yairus katakan, banyak saudara tahu persoalan tetap ada. Jangan ngutukin diri saudara sendiri. Sama-sama yang di sini, bantu saya tepuk dada saudara, katakan, jangan ngutukin diri sendiri. Jangan ngutukin.
Bahayanya kita suka ngutukin diri sendiri. Kita gak bisa diam. Aku ini memang bodoh, aku ini memang gak ada gunanya. Tapi hari ini saat kita diam di kaki Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat. Ada kebangkitan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kita baca ayat terakhir. Lukas 8. Lukas 8 ayatnya ke-49 sampai ayatnya ke-50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Baca sama-sama. Percaya saja dan anakmu akan apa? Yang kedua. Bagaimana kita bisa ngalamin pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu? Yang pertama banyak. Yang kedua, jangan pernah kehilangan pengharapan pada Yesus. Perhatikan ayat 50. Kepala rumah ibadat punya keluarga, mungkin sepupunya, enciknya, tantenya. Datang. Udah mati tuh. Anakmu udah mati. Udah gak ada gunanya Yesus datang. Yesus sudah gak bisa tolong. Ayat 50 berkata apa? Yesus langsung menyalah. Yesus dengar itu dan ngomong, jangan takut. Ada aku. Ada aku. Ada Tuhan. Boleh tepuk dada saudara katakan, ingetin, ada Tuhan. Ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tadi kita nyanyikan, aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita banyak hal yang akan membuat kita kehilangan pengharapan. Kenapa Yesus langsung menyalah dan berkata, jangan takut. Karena Yesus tahu kalau Yairus berhenti dan mendengarkan perkataan itu aja. Pasti dia kehilangan pengharapan. Karena itu Tuhan Yesus counter dengan firman-Nya. Jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Pak, Bu, jangan takut ya. Percaya aja. Rumah tanggamu akan diselamatin sama Tuhan. Pak, Bu, jangan takut ya. Percaya saja. Bisnismu akan ditolong sama Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan hanya karena berita buruk. Saya rasakan dalam roh saya ada dari saudara hari ini baru dapat berita buruk. Entah karena keuangan saudara, rumah tangga saudara, sekolah saudara, apapun itu. Tapi dengar saya baik. Jangan kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan. Hari ini setan akan banyak mengintimidasi saudara. Saya rasakan rohnya ini lagi di kekristenan. Setan lagi gencar-gencarnya mengintimidasi anak Tuhan. Tapi seperti apa yang Yesus lakukan. Berita buruk apapun, intimidasi apapun, lawan itu dengan firman. Yang setuju sama-sama katakan namanya. Saat diri saudara memikirkan, saya akan kekurangan ini, saya pasti ngalamin masalah ini. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Wanita ini, Markus 5 ayat 28 ayat terakhir. Bangkit berdiri sama-sama, bangkit berdiri ayat terakhir. Meskipun dia harus berdesak-desakan, meskipun dia harus melewati lautan manusia, dia melihat tidak ada kemungkinan untuk dia bisa datang kepada Yesus. Markus 5 ayat ke-28 berkata, Markus 5 ayat 28, ayat 28. Sama-sama dengan saya katakan, sebab katanya dengan keras asal kujabat saja jubahnya aku akan. Dia tidak pernah kehilangan pengharapan meskipun dia harus ngesot saudara. Meskipun dia harus dengan kesakitan. Karena 12 tahun dia ngalamin krem. Karena dia pendarahan tidak pernah berhenti. Dia ditinggalkan suaminya. Orang yang sedang pendarahan tidak boleh dekat dengan anaknya. Bayangin ibu-ibu di sini. Karena engkau sakit, engkau gak boleh dekat dengan anakmu. 12 tahun anak yang kecil udah jadi besar. Tapi engkau gak boleh dekat dengan dia. Hanya bisa lihat dari jauh. Uangmu semua sudah habis. Uangnya dipakai ke dokter A. Gak sembuh, dokter B gak sembuh, eksperimen pengobatan gak sembuh. Tetapi dia tetap bisa berkata dalam hatinya, asal aku akan sembuh.
12 tahun tidak membuat wanita ini kehilangan pengharapan. Berapa lama masalah saudara? Berapa lama tantangan saudara hari ini? Baru 2 tahun? Kecil buat Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya. Ya, tadi saya sudah janji terakhir. Kenapa Tuhan berhenti buat wanita ini? Dan memaksa wanita ini, ceritakan kisahmu. Karena wanita ini mengalami penderitaan selama berapa tahun? Dan sekarang saya tanya, anaknya Yairus usia berapa? 12 tahun. Tuhan mau nunjukin sama Yairus, wanita ini 12 tahun. Dia udah menderita. Aku aja bisa sembuhin. Apalagi anakmu 12 tahun. Dia bersuka cita. Dia bersenang-senang. Aku juga bisa sembuhin dia. Karena bagi Tuhan,